Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya percaya berkat Tuhan baru setiap pagi. Boleh tulis di live chat, berkat pagi. Jadi berkat dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Sama-sama kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan yang adalah Engkau sendiri. Engkau buka hati kami, jamah seluruh hidup kami. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi kuasa-Mu selalu tidak ada batasnya. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Saya beri tema Yesus pegang tanganku. Saudara, orang yang dipegang tangannya, kita kalau lagi butuh banget itu ada rasa ketenangan. Saudara lihat ketika ada anak kecil, kalau dia lagi mau belajar jalan, ya kan, yang baru mau mungkin 10 bulan, 11 bulan, biasa dia pegang erat papa mamanya yang lagi berusaha untuk selangkah demi selangkah. Anak ini diajar jalan, jatuh lagi, dan dia pegang kencang-kencang tangan mama papanya, karena dia tahu bahwa dia takut dia ini bisa jatuh atau enggak, dan dia merasa bahwa dia ada ketergantungan kepada pribadi yang lebih kuat. Saudara, hari ini siapa yang pegang tangan kita, dan maukah kita dipegang tangannya oleh Yesus? Orang yang ketika mungkin kita memerlukan pertolongan orang, artinya kita itu pada saat itu merasakan orang itu ada di samping kita aja, kita udah senang. Contohnya ketika saudara dalam ngalamin kekalutan, masalah yang besar, tiba-tiba ada mungkin entah orang tua, atau kalau bapak ibu mungkin pasangan suami istri, tiba-tiba istri atau suaminya datang dan kemudian mulai pegang tangan kita atau peluk kita. Rasanya saudara, biarpun masalah sebesar apapun, kita mulai merasa ada ketenangan, saudara. Ataupun tiba-tiba ada teman baik kita mungkin mengunjungi saudara, dan saudara dalam keadaan yang berduka, dalam keadaan yang bingung, panik. Ketika teman baik Anda datang, itu biasanya langsung salaman, peluk, mungkin bisa langsung nangis. Atau dia baru pegang pundak kita, "Are you okay?" Orang bisa tiba-tiba nangis, saudara. Tapi juga di saat nangis dia merasakan bahwa aku tidak sendiri. Saudara, saya ingin membagikan firman Tuhan yang kita ambil dari Yohanes. Saudara, ada satu kisah di mana murid-murid Yesus, mereka melewati kelam yang gelap, ketakutan yang sangat real. Saudara, bukan yang dibuat-buat ya. Jadi murid-murid Yesus itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah dahsyat melihat mujizat setiap hari. Tapi juga ternyata mereka masih pribadi yang sama seperti Anda dan saya. Masih bisa takut, masih bisa panik, masih bisa gugup, sama. Saudara, bukan karena mereka mungkin murid Yesus yang langsung melihat secara pribadi, jalan bersama, kemudian mereka sudah sangat cukup kuat, sudah seperti orang yang kebal dosa, tidak pernah takut apapun. No, mereka sama seperti Anda dan saya. Anda boleh tulis di live chat, saya perlu Yesus. Karena kita sama, saudara. Mereka juga sama. Mereka manusia biasa yang juga butuh Tuhan ada bersama dengan mereka. Kita baca bersama dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayatnya 16 hingga 21. Saya bacakan dengan perikop. Yesus berjalan di atas air, dan ketika hari sudah mulai malam, jadi sudah gelap, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Jadi saudara, pada waktu itu mereka sudah hari mulai malam, terus mereka murid-murid Yesus itu pergi ke danau, terus mereka naik perahu. Tapi kemudian mereka sudah menyeberang ke Kapernaum, sudah gelap. Tapi Yesus itu belum juga datang mendapatkan mereka. Saudara lihat, mereka ini bukan satu orang saja, tapi beberapa orang murid-murid Yesus yang pastinya juga bukan penakut, saudara, karena mereka orang-orang yang setiap hari ada di laut, ya, mostly mereka itu nelayan. Mereka ada naik perahu, sudah terbiasa, saudara, ya. Dan mereka biasa pada tengah malam itu kemudian mereka melempar jala dan mereka
menangkap ikan, saudara. Jadi sudah terbiasa, bukan tiba-tiba orang yang gak pernah naik perahu, yang gak pernah ada di laut yang luas, yang gak pernah berlayar, saudara. Mereka orang-orang yang memang pada zaman dulu mostly yang dipanggil itu karena memang di Israel itu ada laut-laut yang luar biasa di tepi pantai-pantai yang dahsyat, danau, saudara, sehingga mereka adalah orang-orang yang sangat terbiasa, boleh dibilang anak pantai, atau mungkin kalau saudara dibesarkan dari daerah yang di situ memang banyak ikannya karena memang itu pantai atau di tepi laut yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu ada dari daerah Sulawesi ya, khususnya Manado, Makassar, di sana itu ikan-ikannya luar biasa. Jadi pasti saudara ada orang-orang yang tinggal di pesisir pantai, yang di tepi laut. Jadi kalau pada malam-malam mereka pergi mungkin rame-rame, bukan sesuatu yang baru. Nah, Yesus adalah pribadi yang luar biasa yang berjalan bersama murid-muridnya. Dan bukan sekali dua kali mereka naik perahu. Mereka sudah sering banget. Yesus itu mengajar, dia pinjam perahunya Simon, dan kemudian Yesus panggil murid-muridnya, mereka lagi membereskan perahunya dan lagi membereskan jalannya, dan Yesus panggil, "Come, follow me," dan mereka meninggalkan dan mereka ikut Yesus. Dan pada zaman dulu juga itu untuk menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain, biasanya itu harus melewati danau, melewati laut, melewati pantai, saudara. Jadi bukan hal yang jarang atau hal yang tidak pernah terjadi ataupun belum pernah mereka lihat sehingga menjadi hal yang sangat menakutkan mereka. Tapi saudara lihat ayat selanjutnya, ayat ke-17, "Dan menyeberang ke Kapernaum ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapat mereka." Ayat 18, "Sedang laut bergelora karena angin kencang." Jadi laut mulai kencang anginnya dan kemudian mulai bergelora, mulai berombak. Sekali lagi saya jelaskan bahwa nelayan sudah terbiasa dengan angin yang kencang, angin sakal, bukan sekali dua kali, sudah terbiasa. Tapi saudara, ini menjadi hal yang mungkin tidak biasa buat mereka, karena mereka menyadari bahwa ternyata Yesus gak ada bersama dengan mereka. Ayat 19, "Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka." Saudara, ini ayat yang sangat, saudara, kalau mau dilihat, di satu sisi mereka mencari Yesus dan kemudian mereka merasa ada sesuatu yang ganjil, yang kurang. Yesus gak bersama dengan mereka, sudah gelap malam. Dan di saat gelap malam kemudian Yesus datang berjalan di atas air, buat mujizat. Tapi itu yang membuat mereka ketakutan, panik luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kadangkala mujizat itu biasanya datang dikemas dengan pergumulan, dengan kesulitan, saudara. Dan Tuhan ingin menyatakan mujizatnya melewati kesulitan supaya dia bisa mendemonstrasikan kuasanya yang dahsyat, yang tidak ada batasnya. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, demonstrasi kuasa Allah. Saudara, dia ingin menyatakan kepada kita bahwa, "Oh, I am here. Ini aku di sini." Tapi saudara bayangkan bahwa murid-muridnya mengharapkan Yesus datang sudah gelap malam. Yesus belum nongol-nongol. Ketika Yesus nongol, mereka takut, saudara. Bapak Ibu, banyak kali dalam hidup kita, ketika badai mulai mengamuk, justru Tuhan sedang membuat mujizat, tapi kita pikir, kayaknya enggak deh, kayaknya ini Tuhan bercanda. Sudah mulai ditolong Tuhan, sudah banyak yang kita lihat jalan-jalan terbuka, tapi kita malah kayak nggak percaya gitu, langsung kayaknya enggak deh, kayaknya Yesus nggak akan tolong. Padahal sudah mulai ada tanda-tanda pertolongan Tuhan. Saudara, kenapa murid-muridnya sampai ketakutannya sangat luar biasa? Ayat selanjutnya berkata seperti ini, ayat 20, "Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut." Saudara, sampai Yesus bilang kepada mereka, "Ini aku, kalian kenapa sampai ketakutan luar biasa? Kalian mengharapkan aku ada bersama dengan kalian, tapi ketika aku ada bersama dengan kalian, kalian ketakutan luar biasa." Bapak Ibu Saudara, saya percaya dalam kehidupan kita akan ada momen di mana kita sungguh-sungguh perlu kehadiran Tuhan. Kita sungguh-sungguh perlu Yesus begitu nyata ada dalam kehidupan kita. Bahkan dia bukan hanya hadir, ada saatnya kita merasa seperti di ayat ke-17. Dia katakan bahwa ketika hari sudah gelap,
Kegelapan ini berbicara soal sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita prediksi, sesuatu yang datang tiba-tiba menakutkan kita. Saudara, kalau baca di sosial media, dari setiap tayangan-tayangan sosmed, ada banyak orang yang mulai menafsirkan, ada banyak orang yang mulai mungkin mulai ada impresi, ataupun mungkin mulai seperti mulai ada mereka berpikir ataupun mendapatkan sesuatu, nggak tahu ya dengan pastinya, atau mulai meramal. Ada orang-orang yang sudah mulai bisa meramalkan, bisa menduga-duga bahwa 2023 seluruh dunia akan mengalami goncangan yang luar biasa, resesi yang sangat dahsyat, sehingga setiap orang di tahun 2022 yang mostly pada dasarnya, saudara, shortly kita akan segera mengakhiri 2022, orang sudah mulai tambah ketakutan. Betul, pandemi sudah berakhir, tapi kemudian mulai ada lagi ketakutan yang diberitakan di media sosial. Apakah ini katanya dunia akan berakhir, resesi yang luar biasa, akan terjadi kelaparan di mana-mana akan terjadi krisis ekonomi, krisis semua, segala sesuatu akan terjadi goncangan, saudara. Saya membaca di media sosial, dan saudara, kalau kita tidak punya Tuhan, kita seperti orang yang ada dalam kegelapan malam, yang lagi tunggu Yesus mana, Yesus mana. Saudara, Yesus kok nggak datang-datang, sudah mulai malam, sudah mulai gelap. Padahal Yesus sudah pernah buat mujizat dalam hidup kita, saudara. Dan kemudian ayat selanjutnya, saudara, Alkitab mencatat mereka ketakutan. Sebab itu Yesus mesti berkata kepada mereka, "Do not be afraid." Jangan takut. Dia katakan, "Hey, aku di sini." Artinya badai masih ada, malam yang gelap mungkin masih ada, tapi Yesus beritahu bahwa jangan takut. Justru aku datang kepada kalian ini dengan membuat kedahsyatan, sesuatu yang ajaib. Aku jalan di atas air. Kenapa kalian harus takut, saudara? Mujizat kadang-kadang disertai atau dikemas dengan sesuatu yang mungkin menakutkan kita, sesuatu yang kemudian mungkin intronya itu gelap yang malam, lorong yang panjang yang tidak ada ujungnya, dan saudara bingung, saudara takut, saya pun juga bingung, saya takut. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita ingat bahwa ayat ini mencatat dengan jelas Yesus datang kepada mereka dan memberitahu mereka, atau mungkin dengan kata lain, Yesus mau bilang kepada mereka, jangan takut, aku ini, mari aku pegang tanganmu. Karena kalau kamu yang pegang aku, ketika dalam gelap kamu capek, kamu bisa lepaskan tanganku. Tapi kalau aku yang pegang engkau, engkau tidak akan pernah terlepas tangannya, dan aku akan menyertai engkau, bahkan ketika engkau tidak melihat aku ada bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa tidak selalu ketika engkau berjalan, engkau selalu ada di padang rumput yang hijau. Seperti Daud berkata, engkau membawa aku ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Tidak selalu kita ada di momen yang seperti itu. Kadang tiba-tiba kegelapan malam itu tiba-tiba suddenly datang menghadapi Anda. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Mari, yang pertama, biarkan Yesus hadir dalam hidup kita. Biarkan dia datang. Dan kadangkala tanpa kita mungkin kita nggak ngeh, tiba-tiba Tuhan datang dengan sesuatu yang tidak biasanya, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin mengejutkan kita, tapi at the end kita akan lihat, oh ternyata itu Yesus. Oh ternyata di balik masalah yang besar sekali, Yesus ada di sana. Yesus ada di balik masalah. Yesus sedang menyiapkan mujizat, sedang menyiapkan pertolongan. Saudaraku yang kekasih, ada seorang pengusaha, dia bilang bahwa banyak kali orang itu menyerah. Sebenarnya menyerah itu, misalnya mujizat itu datang bukan hari ini, mujizat itu juga datang bukan besok. Banyak kali mujizat datang itu besok lusa gitu ya. Jadi the day after tomorrow. Dan biasanya kita sudah melepaskan pegangan besoknya, sebelum the day after tomorrow. Jadi kita udah kehilangan pegangan dulu sebelum kita lihat, oh ternyata ini mujizat Tuhan, oh ternyata ini pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus lakukan? Biarkan Yesus hadir dengan caranya, dengan mujizatnya, dengan polanya,
dengan karyanya yang mungkin membuat kita tersentak, tapi di situ engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Kedua, apa yang harus kita lakukan? Bilang sama Tuhan, Tuhan, pegang tangan aku. Kalau engkau pegang tangan aku, kalaupun ada gelap malam, dia katakan hari semakin gelap, aku tidak akan takut. Karena engkau bukan hanya hadir, tapi engkau pegang tangan aku. Aku boleh lewati gelap malam itu, dan aku akan melihat terang yang bersinar. Karena engkau menyertai, pegang tanganku, aku tidak akan pernah takut selama-lamanya. Kita baca ayat selanjutnya, terakhir, ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Yang ketiga, biarkan dia ada di dalam tujuan hidup kita. Jangan biarkan kita mengambil keputusan tanpa kita melibatkan Yesus. Kadang-kadang kita memilih apa yang kita mau, belum tentu itu yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita hanya melihat sejauh yang kita lihat, padahal belum tentu yang kita lihat itu yang Yesus lihat. Bisa saja di balik gelap malam yang gak kelihatan, yang Yesus lihat itu after the darkest night. Setelah gelap malam itu ada terang yang luar biasa. Sehingga kita perlu untuk membuka mata iman kita, melihat jauh ke depan, dan biarkan dia menuntun setiap hidup kita. Kita akan dibawa ke tempat yang dia mau, yang dia tuju, dan engkau tidak akan pernah salah direction, salah tujuan. Bapak Ibu Saudara, mari, saya percaya hanya orang yang sungguh-sungguh berkata, aku perlu Tuhan, Tuhan pegang tangan aku, itu engkau yang akan merasakan ketenangan, engkau yang akan merasa engkau tidak sendiri, engkau yang akan merasakan sekalipun dalam ketakutan engkau merasa aku aman dalam engkau akan merasa bahwa aku tidak pernah sendirian, karena engkau hadir, engkau menuntun, engkau pegang tanganku, aku akan sampai pada tujuan yang mulia, berjalan bersama Yesus sampai kepada kekekalan. Mari buka tangan kita. Bapa, jujur kami kadangkala kami capek ketika kami pegang tangan Engkau. Tapi hari ini kami mau bilang, Tuhan, banyak kali kami ada di lembah gelap, malam sekali, gelap sekali, kami gak lihat apa-apa Tuhan. Banyak kali kami takut. Bahkan ketika Engkau ingin datang menolong kami berpikir curiga bahwa Engkau mengizinkan masalah, Engkau mengizinkan kesulitan, dan Engkau tidak sungguh-sungguh serius ingin menolong kami. Padahal Engkau ingin menolong kami, Engkau ingin menyatakan mujizat-Mu, Engkau ingin menyatakan bahwa di tengah kesulitan Engkau satu-satunya solusi hidup kami, jawaban hidup kami, Engkau yang bisa menolong hidup kami. Hari ini jadikan kami pribadi yang mau menjadikan Engkau Tuhan satu-satunya yang hadir dalam hidup kami, Tuhan satu-satunya yang pegang tangan kami, supaya bukan kami yang pegang, Engkau yang pegang tangan kami, tidak pernah Engkau lepaskan. Dan buat hati kami tahu bahwa kalau Engkau hadir dalam hidup kami, kami akan berjalan dari satu tempat sampai kepada tujuan, sekalipun kami harus melewati lorong gelap yang malam, lorong yang sangat menakutkan mungkin buat kami, malam kelam, tapi Engkau selalu menuntun hidup kami. Kami tidak akan pernah takut. Kami melibatkan Engkau hadir dalam perahu kehidupan kami. Kami akan sampai kepada tujuan. Kami tidak akan takut. Kami akan berjalan bersama dan melihat mujizat, melihat kemuliaan Allah, melihat kuasa-Mu nyata. Hamba berdoa buat setiap kami mau bersama recommitment lagi. Bapa, tolong setiap kami, jamah setiap kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, bawa kami yang jauh mendekat kepada Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus mengalir dari tempat ini, kami berdoa menjangkau setiap kami, supaya kami adalah genggaman Allah, dan Allah itu hadir dalam seluruh perjalanan hidup kami. Demi nama Yesus yang luar biasa, Engkau tidak akan pernah melepaskan kami. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kami terima berkat firman Allah pagi hari ini, berkat pagi, bahwa Yesus memegang tangan kami. Kami tidak akan pernah takut selama-lamanya. Demi nama Yesus, amen. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, thank you for joining us. Kalau Anda diberkati, mari bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, teman, kerabat yang lain. Jangan sungkan untuk menghubungi kami ke nomor WhatsApp yang tersedia. Anda boleh mengirimkan beban permohonan doa, atau ada kesaksian ketika engkau didoakan. Bapak Ibu Saudara, kami selalu mendoakan, dan kita percaya Tuhan yang menjawab setiap kita. Mujizat menyertai orang yang mengandalkan Tuhan. Maju terus, jangan pernah menyerah. Yesus kita luar biasa. Terima kasih buat setiap komen.
komen. Terima kasih buat semua dukungan, semua partisipasi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kita. God bless you.